Nadia, kita mulai aja. Ya, kita mulai aja. Juga di bidang itu, gitu. Jadi pengkayaan ilmu sebenarnya. Oke, selamat jadi sore semuanya. Kalian sebenarnya lebih ingin belajar yang spesifik atau ingin melebarkan sayap kalian, jadi kayak ngerti ke arah lain. Maaf ya, ini kita hold sedikit briefingnya karena tadi masih ada briefing peminatan yang sekarang masih jalan juga, tapi nggak apa-apa, kita jalan aja. Briefing, oke, itu nanti penjelasan dari SSC. Oke, silakan Bu Ajeng ya. Maksudnya Oke. Oke, nanti ini untuk di awal saya yang dibantu oleh mulai SSC ya. Minor itu Thank you, wajib Nadia. data. Minor itu setara dengan streaming sayang. Jadi itu nanti kalian pilih aja. Mau streaming. Selamat sore teman-teman dan selamat sore Kalian punya teman-teman tim registrasi. Hari ini ya kita briefing ya, briefing INC 2022. Oke. Nah, ini adalah list dari dosen yang mengajar algoritma desain dan analisis untuk grader Jakarta. Kemudian untuk yang Bandung dan Malang, yang Malang ada Ibu Elizabeth dan Pak Danang, dan yang di Bandung ada Pak Haris, Bu Eva, dan Pak Maulana. Ya. Oke. Lalu untuk gambaran singkat tentang INC, Indonesia National Contest. Nah, teman-teman, kita kan tahu ya kalau ada kompetisi internasionalnya namanya ICPC. Nah, INC ini adalah babak penyisihannya, ya, babak penyisihan yang dilakukan secara online. Jadi teman-teman nanti yang lulus seleksi di INC boleh ikut serta di ICPC 2022. Untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah algoritma data analisis, ya, itu diwajibkan mengikuti INC ini. Ya, kompetisinya berlangsung secara online dan akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 November. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya teman-teman ya. Untuk babak trialnya itu dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 November dan kompetisinya 13 November. Trial itu kayak uji coba sebelum kompetisi yang sebenarnya gitu ya, suasananya dari soal-soalnya gitu ya, dikasih yang mirip-mirip, kira-kira begitu untuk trialnya. Jadi teman-teman bisa merasakan apa ya, pressure dan suasana sebelum kompetisi gitu, bisa bersiap. Selanjutnya untuk perlombaan ini teman-teman akan dilaksanakan dalam tim. Setiap tim beranggotakan 3 orang. Pendaftaran nanti akan ditutup tanggal 22 Oktober 2022 pukul 23.59. Ya, jadi mulai dari hari ini sampai 22 Oktober 23.59 pendaftaran sudah dibuka. Nah, tadi saya sudah mention ya kalau satu tim itu 3 orang. Diutamakan anggota yang 3 orang ini berasal dari kelas yang sama. Ya, kelas yang sama artinya kode diajar oleh dosen yang sama dan kode mata kuliahnya sama gitu ya. Kalau nanti mungkin hanya ada 1 orang sisanya di kelas itu atau mungkin hanya 2 orang karena kan diminta 3 orang ya, teman-teman bisa mencari kelas lain yang diajar oleh dosen yang sama gitu ya. Tapi diutamakan poin nomor 2 ini ya, cari dulu anggota tim dari kelas yang sama. Kalau tidak terpenuhi maka teman-teman boleh mengikuti syarat yang nomor 3. Kalau tidak sampai 3 orang nantinya, misalnya teman-teman sudah cari nih di kelas lain ternyata udah penuh juga. Nah, teman-teman cuma sendiri atau cuma berdua, nanti akan digabung atau teman-teman boleh bergabung dengan kelas atau angkatan lain selama masih SOCS BINUS. Ya, jadi ada poin yang nomor 2 ini yang menjadi syarat utama. Kalau tidak bisa terpenuhi, teman-teman boleh cek untuk syarat yang ketiga, poin yang nomor 3, kemudian boleh cek yang syarat nomor 4. Kemudian kalau yang poin nomor 2, poin nomor 3, poin nomor 4 juga tidak bisa terpenuhi, teman-teman 1 orang pun itu nanti harus submit di Google Form. Ya, submit di Google Form. Nah, kalau nanti ada cuma 1 orang atau 2 orang, teman-teman dari tim registrasi atau panitia registrasi yang akan memilih secara random untuk melengkapkan 1 orang atau 2 orang lagi di tim kalian. Begitu ya.
Nanti registrasinya akan di-share linknya. Kemudian ini tadi sudah registrasi dilakukan di icpc.global. Untuk biaya tidak dikenakan biaya sama sekali karena mahasiswa BINUS. Kalau nanti teman-teman ingin berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa email ke lombati@binus.edu. Nanti teman-teman panitia registrasi yang akan merespon. Ya, lombati@binus.edu. Oke. Bagaimana penilaiannya? Nah, kalau untuk penilaian teman-teman, kalau tidak mengikuti INC ini, maka nilai AOL atau asesmen akan dinolkan. Saya rasa setiap dosen sudah memaparkan bobot penilaian AOL-nya itu di awal semester ya, ketika bertemu sesi 1 atau sesi 2, paling lambat. Kemudian setiap tim diminta untuk minimal menyelesaikan satu soal pada INC, supaya ada nilai AOL-nya. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan soalnya, teman-teman tidak diizinkan untuk melakukan plagiarism. Jadi setiap coding yang disubmit nanti akan dicek by system. Kalau terbukti melakukan plagiat dengan bentuk coding yang sama, maka nilainya akan dinolkan. Kalau teman-teman berhasil menyelesaikan satu soal, kemudian soal yang kedua ternyata terbukti plagiat, maka akan dinolkan juga. Gitu ya. Tadi kan satu tim 3 orang nih, nilai 0 itu berlaku untuk ketiga anggota tim. Begitu ya. Oke, untuk asesmen dan gambaran dari INC selesai. Nanti untuk bagian registrasi saya serahkan ke Bu Tika. Oke, saya lanjutkan dengan proses registrasi. Jadi teman-teman di sini hanya satu individu yang untuk create account, kemudian fill form dari Google itu untuk satu orang, untuk satu tim di satu form ya. Kemudian kalian akan menunggu email notifikasi dari Google Form yang udah kalian submit gitu. Kemudian ini untuk registrasi juga di dalam, oke, ini untuk create account di dalam icpc.global ya teman-teman. Jadi setiap mahasiswa wajib membuat akun di icpc.global. Tadi hanya satu orang saja yang membuat akunnya, dan akun di icpc.global menggunakan email binus.ac.id. Jadi diusahakan kalian menggunakan email binus AC.id kalian. Dan kemudian pastikan menyelesaikan pembuatan akun terlebih dahulu, baru lanjut ke step berikutnya. Nanti tutorial pembuatan akun akan disediakan di link YouTube tersebut yang di sini disediakan ini, atau kalian bisa scan QR code di sebelah kanan ini. Selanjutnya, setelah kalian memiliki akun di icpc.global, kalian diharapkan tidak akan dibuatkan kelompok nanti ya oleh tim registrasi. Jadi kelompok diharapkan dari kelas dan dosen yang sama. Setelah kalian membentuk kelompok, nah nanti akan setelah kelompok kalian dibentuk, kalian akan isi Google Form ya berdasarkan dosen kelas kalian. Gitu. Nah nanti ada link Google Form yang harus kalian isi, ada di link berikut. Dan pastikan formnya itu sesuai dengan kode dosen di kelas kalian ya nanti. Nanti ada beberapa tutorial-tutorialnya, kalian bisa lihat di link YouTube-nya. Dan untuk mengisi form hanya 1 kali per kelompok saja. Jadi perwakilan ketua tim saja yang mengisi dari form tersebut. Gitu. Ini contoh form ya, form per kelompok hanya 1 kali ya. Dan link Google Form ada di link tree tersebut di ICPC Jakarta ini. Jadi nanti dipastikan nama-nama dosennya siapa. Itu adalah link form Google Form yang sudah disediakan per dosen ya. Jadi yang kalian satu tim tadi, kalian bentuk satu tim satu dosen, kalian bisa klik sesuai dosen yang kalian diajarkan oleh dosen siapa gitu. Kemudian untuk mengisi form yang benar sesuai dengan nama dosen kalian tadi, dan hanya 1 orang dari kelompok yang mengisi ya, tadi saya ingatkan lagi, dan semua wajib mengisi nomor HP aktif dan juga email dari Binus AC.id kalian yang didaftarkan di icpc.global. Oke, jika belum memiliki kelompok atau belum lengkap, nanti harap mengisi form yang namanya incomplete team. Jadi nanti disediakan juga di link tree tadi,
ada form untuk incomplete team, dan yang merupakan tim gabungan bisa juga mengisi pada link mix team gitu. Nanti ada disediakan di link yang saya sebelumnya. Nah, ini adalah email notifikasi. Jadi pertama nanti kalian akan dapat email dari website ICPC-nya untuk verifikasi email, di mana kalian sudah lakukan registrasi dan membuat akun di icpc.global. Kedua, ada email dari ICPC Google Form ICPC 2022 ya, berisi notifikasi kalau kelompok kalian sudah terdata di tim registrasi. Dan pada saat ketua kelompok selesai mengisi Google Form yang sudah disediakan tadi. Yang ketiga, email dari website ICPC itu adalah bahwa sudah berhasil membuatkan sudah dibuatkan tim oleh panitia. Jadi yang membuatkan tim nanti itu panitianya. Jadi kalian tinggal isi aja Google Form yang sudah disediakan di sebelumnya gitu. Sehingga nanti nomor 4 ada email dari panitia registrasi di mana menyatakan bahwa tim kalian sudah lengkap ya dan eligible untuk mengikuti ANC 2022. Nah, ini adalah yang sudah eligible. Jadi panitia registrasi sudah akan mengirimkan email nanti ke kalian semua. Nah, ini note yang paling penting ya tadi ya dari rangkuman tadi, bahwa peserta mendaftar lebih dari 22 Oktober, tidak bisa mendaftar lebih dari tanggal 22 Oktober, dan tidak akan diproses, dan itu nanti akan berpengaruh ke nilai AOL mata kuliah analisis dan sistem algoritma kalian. Pengisian form hanya dilakukan 1 kali per tim. Kemudian jangan create tim ya di icpc.global. Dan selanjutnya pembuatan tim dilakukan oleh panitia dan baru dilakukan tanggal 24 Oktober. Jadi kalian jangan tanya-tanya nanti kenapa tim saya belum terbuat, Bu, atau seperti apa. Nah, tim akan dibuat oleh panitia tanggal 24 Oktober ya. Jadi tapi peserta mendaftar tidak boleh lebih dari tanggal 20 Oktober, tapi tim akan kita buatkan di tanggal 24 Oktober. Oke. Selanjutnya. Dan pastikan mengisi form sesuai dengan nama dosen kelas kalian ya. Oke. Jangan tadi ya, jadi per kelas per dosen sesuaikan juga. Nanti kalau yang belum dapat kelompok kita bisa kalian bisa pakai incomplete team Google Form atau mix team dari Google Form tersebut. Nah, selanjutnya untuk FNQ oleh Bu Ajeng ya. Dilanjutkan. Oke, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan bagi teman-teman nih, suka bingung kan. Jika teman-teman seperti yang tadi diinfokan oleh Bu Novi dan Bu Kartika, bahwa kalau misalkan teman-teman timnya belum lengkap nih, bertiga kayak gitu, apa yang mesti saya lakukan? Nah, yang pertama-tama yang teman lakukan adalah teman-teman mengisi di Google Form yang tadi linknya disediakan itu, mengisi di bagian incomplete team. Jadi teman-teman pilih aja incomplete team, nanti teman-teman daftarkan. Di situ nanti ada pilihannya, apakah saya baru sendiri atau teman-teman baru ada 2 anggota tim doang, jadi belum lengkap bertiga. Nah, selebihnya siapa yang nanti akan membantu mencarikan, tadi seperti yang diinfokan juga, nanti dari kami tim registrasi yang akan membantu untuk mix and match-nya sehingga teman-teman kelompoknya tetap bertiga kayak gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yang biasanya sering teman-teman akan tanyakan, apakah bisa nih saya bergabung dengan teman saya dari kelas lain nih yang sama-sama mengambil EDA. Boleh teman-teman, tapi diusahakan teman-teman cari dulu teman sekelasnya. Jadi ketika memang dari temennya, misalkan teman-teman dari kelasnya Pak Hidayat nih. Nah, totalnya misalkan 30, harusnya kan semua bisa nih mendaftar dari kelas yang sama tanpa perlu mencari anggota dari kelas lain. Tapi misalkan dari kelas Pak Hidayat cuman 32 orangnya, tentu kan sisa 2 nih yang tidak bisa full dari tim Pak Hidayat semua kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari dari kelas yang lain. Mungkin dari kelasnya Pak Eko atau mungkin dari kelasnya Bu Cindy kayak gitu bisa, atau mungkin jika teman-teman kayaknya kesusahan deh cari misalkan dari dosen lain kelasnya,
Nah, sedangkan baru berdua atau baru sendiri. Nah, teman-teman bisa tadi yang seperti sebelumnya mengisi di Google Form-nya di bagian incomplete team. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata tadi kelasnya Pak Hidayat total 32, sisa 2, terus mau gabung misalkan dari teman kalian kelas EDI-nya Pak Eko 1 orang gitu. Nah, kan berarti kan dari 2 dari kelas Pak Hidayat, 1 dari Pak Eko, maka pilih yang di formnya yang mixed team. Nah, itu nanti di sana ada masing-masingnya. Teman-teman tinggal mengisi datanya. Terus yang ketiga, FNQ yang sering ditanyakan. Apa yang terjadi jika teman-teman nggak mengikutin mendaftarkan diri nih, baik di website ICPC ataupun juga di Google Form. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan pendaftaran diri, tentunya kalian nggak bisa ikut INC. Semua persyaratan untuk mengikuti INC ini harus mendaftarkan diri via website ICPC Global, maupun juga teman-teman setelah membuat akun di ICPC Global, mendaftarkan timnya melalui Google Form. Kalau nggak ada itu, ya tentu kami tim Regis tidak bisa mendatangkan kalian, dan kalian tidak bisa ikut ANC. Kalau tidak ikut ANC, tentunya akan berimbas ke nilai AOL ADA teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman hanya butuh untuk mendaftarkan akun via Google Form? Tentunya enggak. Syarat pertamanya, teman-teman tetap harus mendaftarkan diri dari ICPC Global. Kenapa? Untuk mendata, seperti yang tadi dibilang, untuk INC, teman-teman tentunya harus punya akun dulu nih di website ICPC, sehingga kami tim Regis bisa membuatkan tim teman-teman. Kalau cuma mengisi Google Form, ternyata data teman-teman nggak ada nih di ICPC Global, tentunya kami tim Regis juga nggak bisa mendaftarkan tim kalian. Ataupun juga misalkan tadi yang sendiri atau baru berdua, kita nggak bisa mix and match dan buatin tim bertiganya di website ICPC Global itu. Sehingga tentu ya akan berpengaruh lagi. Nggak bisa daftar di INC-nya, nggak bisa juga dapat nilai di AOL di mata kuliah adanya. Selanjutnya, di sini tentu nanti teman-teman ada di saat registrasi di website ICPC, ada namanya pengisian data nama. Biasanya akan ada first name dan last name akan ditanyakan. Tapi di sini ternyata nama teman-teman cuma 1 kata. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau 1 kata itu untuk first name dan last name-nya diisi dengan nama yang sama. Jadi misalkan namanya Santi atau Nadia, cuma 1 kata doang kayak gitu. Ya udah, first name-nya tetap Santi, last name-nya Santi. Ataupun misalnya namanya Nadia, berarti first name-nya Nadia, last name-nya juga Nadia. Terus misalkan lagi namanya ternyata lebih dari 2, ya udah tinggal teman-teman penggal aja kata-katanya untuk jadi first name dan last name. Kalau di sini contohnya Ikadia Agustia Rahmawati, berarti first name-nya bisa diisi Ikadia, last name-nya Agustia Rahmawati. Nah, kalau teman-teman bingung silahkan dicek di link YouTube registrasi. Di situ semua sudah kita juga jelasin contoh-contohnya. Nah, selanjutnya lagi, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah ketika sudah meng-create nih akun di ICPC Global, ternyata teman-teman ketika mungkin teman-teman lagi ekspor nih websitenya, di situ ada tulisan daftar tim atau create team. Nah, dan teman-teman mengisi nih datanya. Tentu teman-teman harus cancel tim yang teman-teman udah create sendiri. Karena kenapa? Di sini semua proses untuk yang INC ini, untuk create timnya akan dilakukan oleh tim registrasi. Jika teman-teman create sendiri, tentunya kami tidak bisa untuk meng-create-kan teman-teman dan tidak akan terdata nih teman-teman datanya di pendaftaran INC tadi. Nah, makanya tolong banget nih teman-teman diperhatikan setelah melakukan create account di website ICPC, teman-teman cukup untuk daftarkan timnya di Google Form. Nah, selebihnya itu nanti kami yang tim Regis yang akan bantu pembuatan di websitenya kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman begitu selesai semuanya, tinggal tunggu notifikasi email dari tim Regisnya kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir yang biasanya juga ditanyakan nih, apakah boleh nih mendaftarkan jika beda kampus? Ternyata misalkan teman-teman ada
teman mungkin di UI juga kayak gitu. Dan saya mau ikutan ICPC dari dengan teman saya yang dari UI misalkan. Diusahakan tetap teman-teman pilihlah anggota tim yang satu kelas dengan kalian. Tadi syaratnya, misalkan tadi yang kayak Pak Hidayat, jumlah 30, berarti kan bisa satu tim 3 orang. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan nih, jumlah kelasnya 32, sisa 2, ya udah gabung dengan dosen lain yang sama-sama dari BINUS. Nah, kalaupun misalkan juga nggak bisa nih dari misalkan dari satu dosen atau satu kelompok yang sama-sama yang lagi ngambil EDA, tapi ternyata kalian punya kakak kelas nih yang juga tertarik nih ikutan ICPC, ya udah bisa selama dia masih dari BINUSian, kayak gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk yang sign up mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Silvi ya untuk demo untuk sign up di website ICPC. Yap. Suara saya udah kedengeran ya? Oke. Ada yang confirm dong, suara saya udah kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran sih. Kedengeran, Bu. Alright. Oke guys, selamat sore. Ini saya akan bantu untuk simulasi pendaftarannya di website ICPC ya, atau mungkin ada yang sekalian mau ngikutin, silahkan. Jadi obviously kalian buka browser dulu, lalu kalian bukanya itu di icpc.global seperti ini. Nah, jadi ini websitenya. Kalian langsung masuk ke sign up di sini. Sign up. Oke, jadi ini ada, aku kecilin dikit. Yap. Jadi kalian sign up, di sini ada username, ada password. Untuk username-nya, itu yang kalian masukkan email binus.ac.id kalian. Misal ini saya pakai email saya ya. @binus.ac.id. Alright, jadi username-nya itu email kalian. Lalu password-nya, kalau kalian perhatikan password-nya itu kalian harus kompleks ya. Jadi harus ada capital, ada lowercase, dan ada special character. Di sini aku coba masukkan. Semoga nanti aku ingat password-nya apa. Oke, lalu kalian klik register. Password do not match, obviously. Oke, nah nanti kalian cek, harusnya kalian itu dapat kode di email kalian, email.ac.id tadi. Nah ini kode saya udah masuk, jadi akan langsung saya paste di sini, lalu kalian langsung submit. Oke, kalian udah selesai submit, sekarang kalian login pakai username dan password kalian tadi. Jadi tadi username-nya itu email ya. Kalau kalian sekalian ada yang mau ngikutin, silahkan. Atau mungkin kalau misal kecepatan atau gimana, boleh langsung di-cut. Alright, jadi kita udah login di sini. Agak lama. Nah, next step kalian itu harus finish registration. Nah, di sini ada beberapa asterisk kayak gini, ini mandatory harus diisi. Title ada banyak di sini, silahkan pilih title kalian ya. Kalian semestinya belum dokter semuanya ya. Silahkan kalau yang perempuan mungkin pilih Miss, atau yang kalau nggak pengen diketahui udah merit atau belum pakai MS, yang cowok silahkan pakai Mister. Well, I'm gonna put Miss. Lalu first name, Sylvia. Alright, jadi first name ini, semisal nama kalian itu cuman satu kata, semisal cuman Sylvia, seperti itu, berarti di last name sini kamu tulis first name kalian. Jadi sama, first name, last name sama. Semisal kalian namanya cuman satu nama aja.
Semisal untuk yang punya 2 nama, silahkan dimasukkan. Kebetulan nama saya 2 nama seperti ini, jadi bisa langsung dimasukkan. Lalu gimana untuk yang 3 nama? Semisal 3 nama itu kalian bisa pecah ya. Jadi semisal 2 nama di depan, lalu 1 nama di belakang seperti ini. Kadang ada yang namanya sangat panjang sekali dan itu merepotkan kalau bikin paspor ya. Namanya ada 4. Kalau 4 bisa kalian pecah 2 di depan, 2 di belakang seperti ini. Typo pula. Fine. Gitu ya, itu untuk mecah nama. Nah, karena nama saya yang benar seperti ini, jadi saya masukkan seperti ini. Lalu sex, male, female. Alright. Untuk home country, di sini silahkan dimasukkan Indonesia. Indonesia, lalu untuk residence sama, karena home country kita Indonesia dan kita sekarang tinggal di Indonesia. Indonesia seperti ini. Lalu hometown, untuk hometown itu silahkan disesuaikan dengan kampus kalian. Semisal untuk yang Kemanggisan, Alam Sutra, Bekasi, itu kan Greater Jakarta ya. Jadi DKI, jadi di sini kalian tulis nanti DKI Jakarta, seperti itu. Nanti yang lain, semisal Bandung, silahkan menyesuaikan ditulis Bandung. Untuk Malang, ditulis Malang, dan seterusnya. Nah, lalu ini di sini yang penting ada institution. Di sini nanti ada seperti drop down seperti itu, kalian harus pilih yang dari drop down. Dan kampus kita di sini namanya bukan BINUS, tapi Bina Nusantara. Aduh, agak lama ternyata koneksi internetnya. Bina Nusantara University. Seharusnya ini. Yap. Jadi ini ya, kalian pilih yang dari drop down, dipastikan harus benar yang dari drop down di sini, Bina Nusantara University. Oke, lalu kalian tinggal klik save. Oops, agak lama. Oh, ya nanti kalau seandainya ada lagi Oh, ini lama sekali. Kalian baru pada register semua ya. Websitenya jadi lemot. Object. What is object? Oh, lu kalau mau kayak gitu nanti aja. Jangan tak gitu. Coba aku ping. Ada koneksi nggak sih? Ada kok. Objek-objek ini error apa ya? Fine, female, Indonesia. Mungkin karena banyak yang akses ini jadi lemot ya. Kalian ada yang kebetulan baru ini juga nggak ikut daftar terus jadi lemot? Ini di chat pada bilang error semua juga ya. Fine. Emang website biasanya seperti ini ya. Kalau trafficnya tinggi, banyak yang buka bersamaan kayak gitu, terus jadi lemot. Aduh, padahal ini belum selesai di sini. Ada yang bilang itu udah down dari jam 3.30 ya. Fine. Di refresh langsung bisa kok, Bu. Really? Fine. Yep.
sayang sekali sepertinya websitenya emang lagi down, guys. Coba mungkin bisa fine. Oke, noted ya. Yep. Atau mungkin kalian bisa langsung buka dari YouTube-nya. Aku akan coba share link YouTube-nya di mana tadi ya? Yep. Itu udah ada di chat. Fine, coba kita sambil buka YouTube-nya. Kan di YouTube kebuka, berarti emang yang lagi down website ICPC-nya ya. Tadi kita udah sampai mana? Kita tadi udah sampai ngisi... Kita ngisi apa tadi? Ini udah. Submit udah login. Nah, tadi kita sampai sini ya, lalu nggak bisa save ya. Oke, saya bantu lanjut aja dari sini. Mungkin karena websitenya tadi itu masih udah. Nah, setelah kalian save, harusnya ini tampilan dashboard-nya seperti ini. Jadi di dashboard itu nanti ada satu tombol yang sangat menarik, ini create team, karena tombolnya ungu dan besar dan menarik. Jangan diklik guys, jangan diklik. Kalian jangan create team ya. Kalau kalian create team, nanti kalian nggak bisa join justru. Jadi create team ini nanti yang akan create coach. Kalian dari sini jangan create, kalian langsung masuk ke, di sini ada account kalian nanti di ujung kanan atas di situ. Nah, kalian klik di drop down-nya itu, di sana nanti ada profile ini. Nah, di profile ini nanti ada beberapa informasi yang harus kalian isi lagi, terutama yang di asterisk ini mandatory ya. Yang perlu di note di sini itu ada date of birth, tanggal lahir, silahkan dimasukkan sesuai tanggal lahir kalian. Lalu ada job title. Job title kalian apa di sini? Job title-nya silahkan ditulis student, harusnya nggak pakai S. Student, lalu secondary email. Untuk secondary email ini silahkan dimasukkan email kalian selain email BINUS. Jadi ada Gmail, Proton, silahkan apapun yang kalian punya. Untuk secondary email. Nah, ini semisal di sini dimasukkan email Gmail ya. Itu bisa kalian masukkan di sini. Lalu apalagi yang mandatory, date of birth tadi. Fine. Pilih sesuai tanggal kalian. Lalu yang mandatory lagi itu ada company. Company-nya itu tolong disesuaikan dengan tadi institution kalian ya. Jadi tadi ada Bina Nusantara University. Silakan dimasukkan di sana. Lalu ukuran t-shirt itu silahkan dipilih size kalian juga. Udah selesai dari sini kalian bisa langsung save. Alright, setelah save ini sebenarnya udah selesai step kalian di registration. Selanjutnya mungkin aku kembalikan ke Nadia atau Kartika. Thank you. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu K ya.
Oke, selamat sore teman-teman. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sore Mbak, bisa kedengar. Bisa. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dosen, selamat sore teman-teman tim Regis ANC, dan juga selamat sore teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi di sesi kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan gimana caranya kita fill form untuk mendaftarkan atau meregistrasikan tim kita, gitu ya. Yang langkah pertama tentunya di awal kita masuk ke Linktree. Kalau di Linktree ini nanti di sini ada beberapa tampilan form. Ada beberapa pilihan form ya untuk incomplete team, terus juga ada kelompok gabungan. Terus di sini juga ada dari form kelompok Bandung, Malang, dan juga Jakarta. Nah, untuk Jakarta ini dikelompokkan berdasarkan dosen pengampu mata kuliah ada mata kuliah ADA ya. Terus contohnya di sini saya ngeklik form apabila mata kuliahnya misalkan saya di kelasnya bukannya Dian. Terus saya mengisi formnya di kelasnya bukannya Dian. Lalu di sini kita harus memperhatikan nih gitu. Kita harus make sure dulu apakah kita benar-benar mahasiswanya ibu bukannya gitu. Kalau misalkan bukan, berarti kita harus lihat lagi, balik lagi ke Linktree-nya tadi ya gitu. Di sini ada pilihannya. Apabila iya kita bisa next, apabila tidak kita pun juga bisa next, tapi kita bakalan balik lagi ke Linktree yang di awal tadi. Nah, karena saya sudah memastikan bahwa saya adalah mahasiswanya ibukannya, sehingga saya pilih option iya, kemudian di next. Lalu di sini saya fill name tim saya adalah Tralala misalkan. Lalu untuk nama ketua timnya saya sendiri, Kadia Lucia Rahmawati. Kemudian saya fill NIM saya misalkan 22408923. Terus kode kelas saya sebagai ketua tim adalah LA03 dan nomor HP-nya misalkan 081234. Oh ya, yang perlu diingat adalah untuk fill form ini, fill formnya yang dalam satu kelas itu dia timnya sama ya, dalam artian timnya sama kelasnya. Jadi kelasnya tidak berbeda ataupun kurang. Jadi tiga-tiganya di kelas yang sama, di kelas LA03. Terus saya lanjut ke email ketua tim saya ini menggunakan binus ACID misalkan gini. Binus.ad. Sorry. Ika.Rahmawati. Kemudian setelah saya isi email, di sini ada fill untuk nama anggota yang pertama. Misalkan ini adalah Nadia, NIM-nya adalah 2290890000. Di kelas yang sama juga LA03, nomor HP-nya adalah ini. Terus kemudian berikutnya adalah email dari Kanadia. Misalkan Nadia. Dan ini emailnya harus menggunakan binus ACID ya. Untuk berikutnya, kalau udah di anggota yang satu, datanya kita masukkan untuk data anggota yang kedua, yaitu Ajeng. Misalkan, NIM-nya adalah dan kelasnya pun juga sama, di kelas LA03. Nomor HP-nya. Kemudian untuk emailnya adalah sebelum disubmit, kami sarankan teman-teman untuk
make sure lagi apakah data yang udah di-input di sini itu sudah sesuai, sudah benar gitu ya. Jadi perlu ketelitian di sini. Terus apabila ini sudah di-make sure, langsung di-submit. Nah, apabila sudah, di-submit nanti teman-teman, silakan menunggu respon dan responnya nanti akan muncul di email, BINUS ACID atau email yang udah teman-teman gunakan untuk daftar di akun icpc.global dan juga email yang udah teman-teman regis di sini. Email yang udah teman-teman, masukkan di Google Form. Itu untuk, tim yang di Jakarta dan sudah dikelompokkan berdasarkan, nama dosennya. Lalu saya akan nge-fill-in, form apabila itu saya adalah mahasiswa dari BINUS Bandung, misalkan ya. Kalau dari BINUS Bandung, di sini formnya agak berbeda untuk beberapa itemnya. Misalkan kalau untuk nama dosennya di sini karena dosennya 3, sehingga harus pilih salah satu. Sekali lagi itu harus di-make sure. Misalkan saya dosennya adalah Bu Eva. Kemudian di sini kita harus menginput kelasnya, kelas saya. Misalkan saya di kelas LK01. Kemudian untuk nama timnya di sini saya namain adalah Cloud. Terus saya memasukkan nama saya sendiri, misalkan dia. NIM saya, kemudian emailnya, nomor handphone, berikutnya adalah mengisi nama anggota. Nama anggota yang pertama misalkan adalah Ika, terus kemudian berikut beserta dengan emailnya juga. Dan juga untuk nomor handphonenya. Berikutnya untuk anggota yang kedua, ini juga perlu diisikan. Misalkan Novianti. Kemudian NIM-nya adalah ini. Dan juga emailnya adalah berikutnya adalah nomor handphonenya. Sebelum disubmit, pastikan ini sudah benar. Kalau misalkan ini sudah benar, ini bisa langsung disubmit. Ini untuk BINUS Bandung. Untuk BINUS Malang juga hampir serupa, hanya saja yang membedakan adalah list dari dosennya ya. Mari kita lihat dulu formnya. Oke, ini di sini formnya hampir sama. Kita lihat, nah untuk nama dosen dari BINUS Malang itu hanya ada 2, yaitu Pak Danang dan Ibu Lili ya. Gitu. Jadi dipastikan lagi sebelum mengisi apakah kita dosennya itu sudah sesuai gitu. Terus apabila sudah sesuai silakan diisi form seperti yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Untuk berikutnya kita akan fill form untuk yang kelompok gabungan. Oke. Nah, kalau kelompok gabungan ini di sini hanya ada satu pilihan, kemudian kita next aja. Nah, kalau untuk kelompok gabungan ini juga sama, mengisi nama tim, misalkan kode A, terus kemudian namanya adalah ini ketua timnya, kemudian NIM-nya adalah
Terus berikutnya adalah nomor handphonenya. Berikutnya adalah email dari ketua timnya. Misalkan. Pak, ini pesertanya beda kan Pak ya? Nggak merujuk. Enggak. Pastikan emailnya tetap menggunakan email BINUS Aceh ID ya. Kemudian di sini kita bisa memilih ada nama dosen untuk anggota yang pertama itu dari dosennya siapa. Misalkan saya memilih dari kelasnya Bu Cindy. Berikutnya untuk kode kelas ketua tim, kode kelas saya misalkan nih adalah LA01. Misalkan saja ya ini teman-teman. Kemudian berikutnya ini kita masukkan nama anggota yang pertama. Nama anggotanya misalkan adalah Sylvia. Yang kedua adalah NIM-nya. Berikutnya adalah kita mengisi nomor handphonenya dan emailnya. Kemudian kita mengisi nama dosen dari anggota 1. Misalkan dia dosennya adalah dari Pak Hidayatur Rahman. Apabila sudah selesai, kita ke kode kelas yang anggota pertama yang Kak Silvi tadi. Misalkan dia di kelas LB02. Kemudian setelah selesai di anggota pertama, kita menuju ke anggota yang kedua, kita isi formnya nama Risma. Misalkan ini namanya satu kata semua ya. Kemudian untuk NIM-nya dia ada di sini. Kemudian untuk nomor handphonenya kita isikan berikut dengan emailnya. Nah, untuk yang anggota kedua juga sama. Kita harus memasukkan dia itu mahasiswanya Bapak atau Ibu siapa. Misalkan di sini saya masukkan dari Pak Rio. Setelah selesai, kita juga yang terakhir memasukkan kode kelas dari Karisma tadi ya. Misalkan dia kelas dari LM02. Nah, sebelum disubmit, kita harus memastikan bahwa data yang udah kita input itu sudah benar. Karena pada saat pengisian bisa jadi kita kurang teliti atau buru-buru gitu. Jadi pastikan sebelum disubmit ini sudah benar ya teman-teman. Kalau misalkan ini sudah benar semua, kita submit. Oke. Ini untuk yang mixed team. Apa yang incomplete? Iya, yang sendirian aja lah. Oke, yang berikutnya adalah untuk pengisian yang incomplete team ya. Oke, di sini untuk incomplete team ada beberapa opsi ya. Kalau yang ini emang harus dipilih karena untuk memastikan bahwa kita emang incomplete team. Terus yang kedua adalah yang pertama, apakah di tim itu baru satu atau masih dua gitu. Misalkan di sini saya pilihnya 2 member ya, jadinya kurang 1. It's okay, ini di next. Nah, di sini kita masukkan nama timnya. Oke. Iya. Misalkan gitu, terus kemudian untuk nama ketuanya saya masukkan misalkan ini, terus untuk NIM-nya adalah
berikutnya kita masukkan nomor handphone. Terus kita masukkan email. Email yang udah diregis di ICPC ya, teman-teman. Kemudian kita milih nih, kita di kelasnya Bapak atau Ibu siapa. Misalkan di sini dari Bu Zulfani. Terus kemudian kode kelasnya adalah LB03 misalkan. Lalu yang perlu diperhatikan adalah apabila ini data anggota yang satu, jadi apabila itu anggota satu, maksudnya sendirian gitu ya, itu minta tolong atau harap diisikan dengan data anggota satu sama dengan data yang data anggota yang udah diisikan itu disamain aja dengan data yang sebelumnya udah diisi. Gitu teman-teman. Terus kalau tadi ceritanya berdua kan ya, berarti kita masukkan satu anggota lagi datanya. Misalkan di sini adalah Andika Mahendra. Kemudian kita masukkan NIM-nya, nomor handphonenya, terus emailnya. Terus kita masukkan dia ada di kelasnya siapa, misalkan dia dari kelasnya Bu Rulina. Terus kita isikan kode kelasnya. Misalkan dia dari LC02, sorry. Sebelum disubmit, sekali lagi ini harus dipastikan sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah, kita submit. Oke. Nah, untuk pengisian Google Form-nya sudah selesai dari Jakarta, Bandung, Malang, mixed team dan juga incomplete team. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke Kak Nadia ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi gimana? Apakah ada pertanyaan nih, teman-teman kita dari tim Regis buka sesi Q&A. Jadi ingat teman-teman dari yang tadi sudah dijelaskan bahwa penutupannya akan tanggal 22 Oktober. Jadi tolong diperhatikan ya, teman-teman. Oke, yang pertama ini dari yang resen Muhammad Rafi ya. Ya, silakan. Baik, selamat sore Mbak Ajeng dan yang lainnya. Sorry, suaranya kecil. Apakah bisa ini? Oke. Ini saya punya pertanyaan Mbak Ajeng ini untuk masalah lombanya nih ya. Ini kan dilihat dari presentasinya itu kan tanggal 12 sama 13 dan tanggal 12-nya itu trial dan tanggal 13 kompetisi. Nah, ini saya mau bertanya masalah di trialnya itu. Biasanya kan kalau saya kan baru pertama kali ini yang untuk masalah lomba. Nah itu biasanya nilai trialnya itu akan masuk nggak ke nilai nilainya akan masuk nggak ke nilai mata pelajaran gitu Bu? Terus biasanya kan setahu saya kan cuma kompetisi doang kan ya. Ini kan saya baru kaget cuma ada trial gitu ini. Dan juga untuk waktu lomba INC itu dimulai tanggal jam berapa sampai jam berapa? Nanti ada kayak itu aja Mbak. di DDBF itu namanya cuma Saya bantu jawab ya Bu Ajeng ya. Oke, untuk nilainya yang diambil itu yang nilai kompetisi. Jadi pas trial itu nggak diambil nilai sama sekali. Jadi di situ kalian berlatihan menyesuaikan diri kalian sama sistemnya. Ya, jadi kayak misalnya sistemnya seperti apa, dicoba-coba dulu aja. Nggak akan masuk nilai sama sekali.
Terus kalau misalnya berapa lama, biasanya kompetisinya adalah 5 jam. Jamnya itu biasanya sekitar dari jam 10-an. Ya, cuman untuk jadwal pastinya mungkin belum keluar, tapi biasanya jam 10 sampai jam 3. Kalau trial biasanya dari jam 12. Kayak gitu. Baik, Cukup jelas, Raffi? sudah cukup jelas Mbak Nadia. Oke, Itu tadi oke. menjalankan. Terima kasih Ya, banyak atas ya, terima informasinya. kasih. Ya, selamat sore. Mahasiswa bilang, saya takut ya udah selesai gitu. Ada lagi? Ini kayaknya ada dari chat, masuk di chat saya juga nih. Apakah setelah kalau misalkan pengisian akun di website ICPC Global sama yang pengisian Gform tadi udah selesai? Iya, harusnya udah selesai teman-teman. Tinggal teman-teman nunggu notifikasi dari tim Regis. Nah, itu akan kita proses tanggal 24 ya, mulai tanggal 24 ya Bu Nadia ya untuk create timnya. Iya, betul. Kenapa sih mesti tanggal 24? Karena kan di sini ada yang timnya nggak komplit ya, ada yang sendiri, ada yang berdua. Itu masih kita harus gabungkan dulu supaya timnya fix, karena sekali bikin udah nggak bisa diulang lagi gitu. Ya, jadi sekarang selesaiin sampai isi Google Form. Nanti di tanggal 24-nya baru muncul notif untuk pembuatan tim ya. Tapi bukan motivator, Selanjutnya ini ada juga pertanyaan tanggal berapa ya, 12 sama 13 ya November. Jadi 12 Novembernya trial, yang tanggal 13-nya kontesnya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya lagi, kalau trial kelasnya ada jadwal kuliah gimana? Bu Nadia bisa dibantu nggak? Oke, jadi di sini kompetisinya kan per tim ya, paling nggak bisa diwakilkan juga ke tim, dan trialnya itu kalau nggak salah sekitar 3 jam. Jadi harusnya kalau misalnya kalian datangnya agak terakhir, misalnya kelasnya jam 1, trialnya jam 12, kan berarti bisa ikut trial dulu. Terus udah gitu kalau misalnya kelasnya jam 11, terus trialnya jam 12, berarti kan selesai kelas jam 1 bisa ikut trial, jadi bisa menyusul aja. Oke, terus ada pertanyaan lagi di sini, kalau misalnya plagiarisme itu di dalam tim sendiri gimana? Boleh ya kalau dalam satu tim itu nggak dicocokin, karena kalian submitnya 1 kali. Jadi misalnya nanti lombanya kayak pakai OJ gitu, jadi nanti satu tim uploadnya sekali, jadi nggak ada dicocokin nih antara jawaban tim ketua tim, anggota 1, anggota 2, karena yang diupload kan 1 per tim. Oke, kalau ninggalin PC sebentar selama kompetisi boleh nggak? Boleh. Untuk kompetisinya kan nanti onsite, itu misalnya kalian mau ninggalin PC online ya, itu ninggalin PC nggak masalah sih. Terus Ibu aja nggak pada saat kompetisi, apakah pembimbing bisa ikut memantau, Bu? Kalau untuk ikut memantau hasilnya itu nanti kan ada scoreboardnya ya Pak ya, itu bisa dipantau dari sana. soalnya kemarin sih misalnya tuh bilangnya Jadi kalau misalkan emang nggak bisa isi yang submit jawaban hanya ketua tim. boleh. Jadi gini, nanti account-nya itu kan satu tim itu dapat 1 account. Nah, dari 1 account itu bisa digunakan oleh anggota timnya untuk submit jawabannya. Yang submit harus ketua tim atau enggak? Enggak juga, bisa siapa aja. Tapi masuknya ke account tim kalian. Jadi nilainya nilai tim kalian. Jadi misalnya mau dibagi-bagi nih, misalnya di sini timnya ada Raffi, Christian, sama Erin misalnya ya. Raffi mau kerjain yang problem A, Christian mau problem B, Erin mau problem C, silahkan. Kayak gitu, bisa dibagi-bagi. Jadi kalian mengerjakannya secara tim kok. Oke. Sebelum saya jawab yang di chat lagi, ini Raffi angkat tangan lagi ya? Iya, Bu. Iya, silakan. Bertanya Ibu, untuk masalah pembuatan tim itu perlu adanya koordinasi sama dosen masing-masing di kelas Bu, atau kita buat sendiri atau gimana? Gitu aja. Kalau itu dikembalikan lagi ke dosennya. Ya, jadi misalnya mungkin ada beberapa dosen yang langsung mau menentukan di kelas, atau misalnya ada peraturan-peraturan sendiri kayak harus kelasnya sendiri dan dihitung cocok cuma 3 orang. 3 kelipatan 3 itu silahkan. Tapi kalau dari panitia sih nggak ada aturannya. Itu dikembalikan ke dosen masing-masing. Baik, gitu aja Bu. Makasih banyak Bu. Iya, terus saya lanjut ya. Di sini ketika kompetisi yang submit jawaban hanya ketua tim udah. Terus nanti program yang bisa digunakan apa aja ya Bu?
Oke, nanti bahasanya itu bisa C, bisa Python, bisa Java, bisa C++. Nah, nanti kalian bisa coba langsung tuh pas trial ya. Di situ nanti ada langsung muncul pilihan bahasa-bahasa pemrogramannya. Terus daftar timnya semua anggota atau cukup ketua? Cukup ketua. Jadi yang harus bikin semua itu adalah account di icpc.global. Terus kalau misalnya kalian udah nih, cari tim dulu nih. Setelah udah dapet timnya, ketuanya aja yang submit di Google Form. Satu kali aja. Oke. Kalau ditanya memperjelas, jadi yang dikirimkan hanya satu orang aja dari setiap kelompok ya Bu. Ini dikirimkan kemana nih? Untuk dari siapa nih? Gerald nanya, maaf Bu, memperjelas. Jadi yang dikirimkan hanya satu orang aja dari setiap kelompok ya. Ini dikirimkan kemana nih? Oh iya. Iya, jadi sekali kalian misalnya nih ya, Gerald timnya sama saya sama Dev. Terus udah gitu Gerald yang submit terus udah benar nih, udah hijau. Ya, udah korek. Itu nggak perlu disubmit lagi sama yang lain. Nilainya per tim. Oke. Bu ngeceknya gimana ya buat trialnya? Ngecek apanya nih? Jadi gini prosesnya ya. Jadi kalau sekarang nih kalian udah buat dulu account-nya, masing-masing udah punya account ya. Kayak misalnya kalian mau daftarin account ICPC, udah jadi bikin timnya, terus kalian submit Google Form. Nah kita nanti kumpulin sampai semuanya udah selesai submit. Udah semua submit, ada yang masih nggak lengkap nih kelompoknya, kita buatin kelompoknya, udah jadi di tanggal 24 akan dibuat timnya. Timnya udah dibuat, kalian akan terima notifikasi. Ya, habis terima notifikasi, nanti kalian dikasih tahu nih udah eligible atau belum. Kalau belum, tolong lengkapin data supaya eligible. Taunya dari mana? Nanti cek email yang kalian daftarin yang BINUS ACID ini. Pokoknya nanti di atas tanggal 24 cek email, pasti kita akan notif di sana udah eligible atau belum. Kalau misalnya udah eligible, nanti di H-1 atau H-2 kita akan kirimin username dan password untuk trial biasanya. Ya, H-1 sih biasanya. H-1 akan dikirimin username-nya untuk dipakai di trial nanti. Ya, keterangannya biasanya akan ada didapetin di H-1 itu. Detailnya. Oke. Seminar INC akan nih. Untuk yang tadi ketinggalan mungkin karena ada kelas atau sebagainya, harusnya recordingnya ini nanti akan diupload di YouTube. Ya nanti linknya harusnya saya sebar lagi sih ke grup-grup ya. Terus di kelas ada pertanyaan. Misalnya satu mahasiswa mengerjakan soal 1, mahasiswa 2 mengerjakan soal 2, mahasiswa 3 mengerjakan soal 3 dan seterusnya. Gimana mereka saling komunikasinya via email atau yang lain? Itu bebas Pak Eko. Jadi mereka itu boleh kerja sama, misalnya mereka bikin Zoom sendiri atau ngumpul bareng, itu terserah. Itu bebas, berbebas per kelompoknya masing-masing. Oke, untuk library yang bisa dipakai masih bebas, nggak ada limitnya. Terus sudah gitu untuk nilai AOL-nya nanti disesuaikan dengan berapa soal yang kita kerjakan. Iya, harusnya sih kalau kalian download AOL-nya itu bisa di-download di BINUS Maya harusnya. Nah, kalau kalian udah download di sana ada rubrik penilaian. Nah, itu standarnya seperti itu. Cuman kalau dosen kalian punya kebijakan masing-masing, mengikuti kebijakan dosen juga. Makanya sebaiknya itu dari dosen yang sama supaya nanti penilaiannya akan lebih mudah juga. Seperti itu. Untuk pengumpulan apanya nih? Jonathan. Pengumpulan jawabannya kalian algoritma udah pernah pakai OJ kan ya, sistem yang submit misalnya kuis, terus submit jawaban, terus nanti ada skornya hijau atau 10 atau 0 atau wrong answer. Ya itu nanti submitnya langsung ke sistem di website. Kayak gitu, kayak OJ ya. Cukup jelas Jonathan? Per orang sampai 3 ya berarti Bu. Bebas, ini kalian mau bikin ngerjainnya satu langsung rame-rame, boleh. Mau dibagi-bagi silakan, itu terserah tim kalian masing-masing. Oke, lanjut dulu ke Raffi Naufal, silakan. Ya, untuk
Untuk bahasanya nanti apakah bebas atau harus pakai bahasa Java atau C gitu? Bebas, pilihannya sih biasanya kayak ada Python, Java, C, C++ itu ada. Oh iya, makasih. Jadi ada 4 itu, setahu saya sih ada 4 itu untuk pilihan bahasanya. Kalau nggak salah Pascal juga ada sih. Pokoknya nanti ada pilihan-pilihannya. Biasanya sih C, C++, Java, Python, sama Pascal kalau nggak salah. Iya, terima kasih. Kenapa? Iya, terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, baik. Iya. Ya, kasih Noval. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah nanti ada briefing sebelum kompetisi atau info hanya dari email? Infonya hanya dari email nanti untuk kompetisi. Ya, jadi nanti tata caranya segala macam akan disampaikan melalui email. Jadi kalau setelah ini kalau bisa sering-sering lihat email ya Binus aja ID-nya. Oke, terus untuk Matthew silakan. Bu, mau nanya dong, kalau untuk pertanyaan lanjutan, nanyanya ke SSC atau harus nyari ibu lagi? Pertanyaan lanjutan dari sini. Ya, misalnya nanti ada Ya. yang mau ditanyain lagi gitu. Ya itu. Jika ada pertanyaan lagi silakan di email ke lombati@binus.edu ya. Ada di chat nih. lombati@binus.edu. Baik, makasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Immanuel silakan. Halo, Ya. saya ingin bertanya Bu, kalau misalnya untuk trialnya itu, apakah hadir online atau hadir lewat atau hadir ke kampus ya Bu? Online. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Untuk Matthew itu raise hand lagi atau tadi belum di lower? Oke, baik. Berarti sudah cukup jelas ya. Oh iya, satu lagi nih ada yang manggil Ibu dari Muhammad siapa ini? Muhammad Rafi. Untuk lombanya onsite atau online? Harusnya sih online ya. Online. Cuman kalau kalian lolos ke ICPC itu nanti onsite. Tapi kalau untuk lolos ICPC itu harus 50 besar apa 10 besar ya. Begitulah. Kalian bersaing dengan anak-anak dari univ lain juga. Pokoknya untuk tanggal 12 dan 13 online. Oke, baik. Ada lagi? Abdullah, silakan. Ya Bu, maaf, Ya. ada perkiraan nggak jam berapa gitu pelaksanaannya Ada. untuk Kalau trial misalnya maupun kompetisinya? trial Biar perkiraan bisa jam 12. Oke, Kalau kompetisinya perkiraan jam 10. oke, Kalau di tahun-tahun sebelumnya sih jamnya segitu. oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya kembalikan. Oke, terakhir penutupan registrasi tanggal berapa? Tanggal 22. 22 Oktober. Oke. Kalau untuk lolos 50 besar tapi mengundurkan diri nanti kita bahas setelah itu aja. Dijalanin dulu aja INC-nya. Apakah selesai satu? Oke, baik. Untuk penilaian harusnya kembali lagi ke dosennya masing-masing ya. Minimal 1. Biasanya sih sudah cukup aman. Ya, teman kalau untuk detailnya bisa tanyakan ke dosen masing-masing seperti apa, tapi harusnya ada panduan rubrik penilaian di AOL. Bisa di-download di Binus Maya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Ajeng. Oke, terima kasih teman-teman. Ini harusnya udah semua ya. Nanti paling tadi yang sesuai pertanyaan, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa via email ke Lombati ya, teman-teman. Nanti kita akan respon semua dari situ. Mungkin sebelum closing dari Bu Christine ada tambahan nggak Bu? Oh, nggak ada Bu, udah cukup.
Thank you. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya untuk mendaftar nih teman-teman. Yang pertama registrasi dulu akunnya via ICPC Global, kemudian daftarkan diri kalian, tim kalian di Gform yang telah kita infokan sebelumnya. Karena ingat ini akan berpengaruh ke nilai AOL untuk mata kuliah EDI teman-teman. Mungkin sekian dari kami tim registrasi. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan email ya teman-teman, dan semangat untuk nanti lomba INC-nya ya. Terima kasih semuanya. Oke, saya Makasih, izin. Bu. Oke, Makasih, Bu. Terima Makasih, kasih Bu. semuanya. kasih Bu. Makasih, Bu. Makasih, Jangan Bu. lupa tanggal Makasih, Bu. deadline-nya ya. Jangan terlambat nanti daftarnya. Salah. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini atas untuk yang nanya linknya saya kasih lagi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Oke, saya izin end meeting ya. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Iya. semua.